Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah juga meminta kita bersyukur karena di Indonesia ini negerinya aman. Man asbaha minkum aminan fi syirbih mu'afan fi jasadih wa indahu qutu yaumihi faka'annama izzatahu dunya. Barang siapa bangun pagi kemudian negerinya aman, badannya sehat, punya makan untuk hari itu, maka seakan-akan dia punya dunia seisinya. Ini setelah subuh sudah ada gorengan, sudah ada. Palestina tidak ada. Ada yang sudah kelaparan seminggu gak makan tidak. Maka kita bersyukur kepada Allah, negeri kita hari ini negeri yang aman. Hadis yang pertama saya sampaikan terkait dengan saudara kita di Palestina, yaitu tentang fadlul ar-riba, keutamaan riba. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah mendengar kata riba? Riba. Apa itu riba? Riba itu artinya menjaga keamanan negeri dengan berjaga-jaga di perbatasan-perbatasan negeri. Jadi menjaga keamanan, ronda malam. Jadi kalau di sini ada ronda malam menjaga keamanan sebuah negara, itu riba. Kalau di sini di pelosok-pelosok, bagaimana yang di pinggir-pinggiran Papua sana, hari ini ada riba. Kawan saya ada yang di Natuna, di sana itu riba. Ya, di pelosok-pelosok negeri menjaga keamanan sebuah negeri namanya riba. Di Palestina setiap hari di sana riba menjaga keamanan negeri dari serangan musuh. Nah, itu ada keutamaan besar.
Yang ribat itu yang meninggal juga banyak. Ayo kita lihat apa keutamaan ribat fisabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ribatu yaumin wa lailah khairun min siyami syahrin wa qiyamih. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fattan. Ribatu yaumin wa lailah, menjaga keamanan negeri sehari semalam. Jadi kalau ada orang jaga-jaga bawa senjata, malam gak tidur, siangnya berjaga, sehari semalam saja dia jaga, khairun min siyami syahrin wa qiyam, lebih baik daripada puasa sebulan, lebih baik daripada tahajud sebulan penuh. Jadi bapak-bapak tahajud sebulan penuh, kalau di Palestina sekarang setara dengan mereka melek semalam. Mereka melek semalam setara dengan bapak-bapak puasa sebulan penuh, padahal itu juga jarang-jarang. Siapa yang selain Ramadan puasa sebulan penuh ada di sini? Ada. Puasa Senin Kamis saja kembang kempis, ya. Apalagi puasa sebulan penuh. Mereka berjuang, berjaga semalam saja, keutamaannya lebih baik daripada puasa sebulan penuh, lebih baik daripada sholat malam sebulan penuh. Bukan hanya itu, wa in mata, apabila dia meninggal syahid saat jaga, jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu, maka seketika dia meninggal, maka dia punya kebiasaan baik, pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Jadi yang meninggal malam ini misalkan jaga kok meninggal, maka punya kebiasaan baik, hari ini dicatat, besoknya dicatat sama, besoknya catat lagi sampai hari kiamat. Jadi pahalanya ngalir. Dan para ulama menjelaskan keutamaan ini tidak didapatkan kecuali orang yang hebat fisabilillah. Kalau kayak kita ini, kalau mati itu terputus amalnya kecuali 3, ya kan? Idza matal insan inqata amaluhu illa min 3, ya kan? Sedekah jariyah, ilmu manfaat, anak soleh yang mendoakan. Tapi kalau orang mujahid yang menjaga perbatasan negeri, maka pahalanya mengalir tanpa syarat. Punya kebiasaan tahajud, maka dicatat pahala tahajud sampai hari kiamat. Punya kebiasaan puasa, dicatat pahala puasa sampai hari kiamat. Jadi kita kasihan apa kasihan pada diri kita? Sekarang kita jadi kasihan pada diri kita. Mereka wafatnya begitu mulia. Bukan hanya itu, beliau Rasulullah bersabda, wa aminal fattan, mereka dibebaskan dari fitnah kubur. Tidak ada fitnah kubur bagi mereka. Jadi lurus saja lempeng hidupannya, meninggal sudah tembus surga. Masya Allah, Masya Allah. Jadinya kita kasihan apa enggak sama mujahid? Jadi satu sisi tetap kasihan, negerinya berat, anak-anak pada wafat. Tapi kalau melihat keutamaan ini, Masya Allah. Hadis yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi illa alladhi mata muqabitan fi sabilillah fa innahu yunamma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah wa ya'man min fitnatil qabr. Setiap mayit, setiap orang yang meninggal dunia, amalnya ditutup kecuali orang yang mati murabitan fi sabilillah, berjaga-jaga menjaga keamanan negeri. Orang yang mati dalam rangka menjaga keamanan, maka amalnya akan dikembangkan oleh Allah sampai hari kiamat. Setiap hari transferan pahala masuk sampai hari kiamat. Wa amina min fitnatil qabr, dan aman dari fitnah kubur.
Maka ini kita ini kalau memandang Palestina jangan memandang sedihnya saja, tapi lihatlah bagaimana warga sana istiqomahnya itu. Ya Allah, istiqomahnya luar biasa. Hari ini media-media barat saja heran tentang bagaimana keimanan orang Palestina. Itu orang barat tuh heran. Dan diwawancari bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Anak saya alhamdulillah syahid. Dan anaknya meninggal masih alhamdulillah. Alhamdulillah, anak saya sudah syahid. Alhamdulillah, anak saya, alhamdulillah keluarga saya 5 syahid. Bukan sedih, bangga anaknya syahid. Itulah yang tidak punya orang barat. Mobil khusus yang tidak muslim, tidak punya itu. Kalau mati sedih banget. Nah mereka, alhamdulillah anak saya syahid. Padahal musibah sudah sebegitunya, itu masih alhamdulillah. Itulah hebatnya orang kalau sudah disentuh dengan sentuhan iman. Baik. Bagaimana kita yang di Indonesia negerinya aman? Bagaimana caranya kita menjadi murabit orang-orang yang mempunyai pahala riba fisabilillah? Ada hadisnya. Coba istiqomah saja di perkara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ala adullukum. Ini hadis Nabi. Ala adullukum ala ma yamhuqu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbabul wudu'i 'ala al makarih wa kathratul khutha ila al masajid wa intidharus shalah ba'da shalah fadzalikum riba. Maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat? Sahabat jawab, mau ya Rasulullah. Yang pertama, isbabul wudu alal makari, sempurnakan wudu. Kalau wudu tolong yang sempurna. Jangan tangan itu cuma ini apa ini wudu ini. Saya kadang melihat, mohon maaf, ada anak-anak yang bajunya ketat. Itu wudunya cuma segini Pak, jadi begini kan udah nggak bisa, akhirnya wudunya segini. Itu sah atau tidak? Nggak sah. Nggak sah wudu kalau cuma segini. Itu kadang saya tegur, Mas mohon maaf, itu kalau segitu tidak sah. Itu harus habis. Nah orang kalau pengen dapat pahala yang dapat menghapuskan dosa, wudunya disempurnakan. Kalau tangan ya sampai situ. Kalau kaki ya minimal sampai mata kaki. Kalau bisa dilebihkan alhamdulillah. Yang pertama, wudunya sempurna. Yang kedua kemudian kasratul khutha ilal masajid, banyakkan langkah menuju masjid, salat jamaah. Ya, salat jamaah. Ini saya sampaikan lagi di sini nih, ya. Ketika saya hadir di pengajian Pasar Minggu, di sana ada anak-anak muda, jumlahnya sekitar 120-an anak muda. Ketika saya kasih pertanyaan siapa yang subuh ini berangkat ke masjid, sholat jamaah, berapa kemarin jawabannya saya sampaikan itu? Berapa orang yang sholat jamaah di masjid? Tidak ada sama sekali. Ketika pertanyaannya saya turunkan lagi. Siapa yang pagi ini sholat subuh? Padahal pertanyaan saya nggak peduli sholatnya subuh jam 8 kan, jam 7 kan. Ternyata jawabannya 2 orang saja yang sholat subuh dari 120 anak muslimah itu saja. Mengerikan. Nah kita kalau pengen menjadi murabit, ayo perbanyak langkah menuju masjid. Sebagai seorang bapak kalau ke masjid jangan langsung keluyur-keluyur doang. Di rumah ada anak atau tidak? Kalau ada diajak. Nah, ayo ke masjid. Ayo bapak kuncen. Ayo ke masjid. Jangan bapaknya soleh, kemudian anaknya di rumah lagi main game dibiarin, jangan. Jadi anaknya masih di sofa main game. Bapaknya udah pakai peci. Malah pamit lagi ke anaknya lagi-lagi. Nah, bapak ke masjid dulu ya. Pamit lagi. Mau ya diajak gitu. Nah, ya pamit sama anaknya lagi-lagi. Nah,
Bapak pamit ya. Kemana Pak? Ke masjid, sholat jamaah. Oh ya udah. Anaknya ya udah doang. Akhirnya main game. Ya jangan begitu. Diajar. Ini loh kasratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah ke masjid itu menghapus dosa, mengangkat derajat. Yang ketiga, wantidharus shalah ba'da shalah. Menunggu sholat. Hidup kita ini menunggu sholat. Kalau sudah subuh kita sholat nunggu waktu zuhur. Kalau dengar adzan zuhur itu ucapkan alhamdulillah sudah zuhur, bersegera ke masjid lagi. Zuhur selesai nunggu waktu asar. Asar sudah tiba, alhamdulillah lagi. Nanti setelah asar nunggu sholat maghrib. Adzan maghrib, alhamdulillah lagi. Nunggu sholat isya. Sudah isya, alhamdulillah lagi. Ya begitulah hidup kita. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 3 amalan tadi itu fadzalikumur riba. Itulah riba. Konsisten kita, istiqomah kita menjaga amalan-amalan itu juga dinamakan riba. Maka kalau kita nggak bisa seperti saudara kita Palestina yang jaga secara terang, ayo kita jaga amalan kita, istiqomah. Jaga betul-betul, jangan sampai telat ke masjid dan lain sebagainya. Saya sampaikan lagi hadis berikutnya. Hari ini menyampaikan tentang masalah syahid saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang berdoa meminta mati syahid. Doa meminta mati syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ala Allah asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firashihi." Barang siapa yang berdoa betul-betul memohon agar diwafatkan dalam keadaan syahid, betul-betul mintanya ya ikhlas, mintanya sungguh-sungguh. Ballaghahullahu manazila syuhada, maka Allah akan jadikan dia setara dengan orang yang mati syahid meskipun dia mati di atas kasur. Meskipun mati biasa, tapi kalau minta sungguh-sungguh, ya Allah saya ingin mati syahid. Nanti insya Allah kalau mintanya sungguh-sungguh meskipun mati di atas kasur, maka dia ditulis sebagai orang yang mati syahid. Waktunya 1/4 jam lagi. Saya bacakan lagi keutamaan mati syahid saja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. An Qatadah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Anas bin Malik yuhaddithu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min ahadin yadkhulul jannah yuhibbu an yarji'a ila dunya wa anna lahu ma 'ala al-ardi min syai' غير الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satupun orang yang sudah masuk surga itu pengen kembali lagi ke dunia, kecuali orang mati syahid. Jadi orang itu kalau sudah masuk surga nggak pengen balik ke dunia, Pak. Oh sudah di surga, oh di dunia ini ruwet, ya kan? Coba yang nggak punya utang angkat tangan. Alhamdulillah banyak, alhamdulillah, ya kan? Kadang saking ruwetnya dunia ini mancing aja, ada orang begitu. Sampai pancing itu dipatahin sama istrinya. Jangan mancing dulu. Ada yang saking sumpahnya itu goes dulu. Sampai dimarahin istrinya, begitu ada. Itu kenapa? Oh yang saya di rumah terus. Karena gitu. Balik mancing di rumah
Ya kan? Kalau nggak mancing sumpah, ada orang kenapa? Ya dunia itu memang begitu. Tempatnya masya Allah, ya. Ruwet katanya. Ya. Ya, alhamdulillahnya kok kita ini ahli masjid semua. Ahli masjid ini biasanya tenang, teman-temannya orang baik-baik insya Allah. Ya. Orang kalau sudah masuk surga, sekalipun ditawari punya dunia seisinya, dia nggak mau balik. Nggak mau balik. Kenapa? Dunia itu meskipun orang punya dunia banyak, pasti punya. Saya ceritakan beberapa waktu yang lalu. Saya itu kan kagum sama sosok seseorang. Ini nggak usah saya ceritakan siapa dia, karena orangnya terkenal banget. Ya, pasti ini terkenal, kenal semuanya kalau saya sebutkan beliau siapa. Pokoknya orang ini setahu saya suksesnya luar biasa. Beliau konsultan perusahaan. Beliau punya usahanya di mana-mana skala nasional. Ketemu saya di satu kota. Ustaz, pusing saya. Kenapa Pak? Ya, gimana? Utang saya itu miliaran. Ini alhamdulillah baru kelar ini minggu lalu. Saya itu nggak punya duit spesial. Saya nggak punya duit spesial. Kemarin saya habis berobat ini rumah sakit begini, habis duit saya. Udah begitu kemarin saya berbeda kurang masih sakit. Jadi saya itu ya Allah, sampai saya bilang ke istri saya, masalah kita ini banyak, tapi kita masih yakin sama Allah kan? Ya masih tapi ya udah, selama kita yakin sama Allah, selesai ini masalah. Alhamdulillah utang saya miliaran selesai minggu lalu. Alhamdulillah. Ini padahal saya kagum sama beliau. Sebelum dulu punya kesempatan ngobrol langsung, ya kan? Kalau sekarang saya bisa ngobrol langsung sama beliau. Tapi dulu enggak. Karena dulu saya pengagum beliau saja. Kajian beliau saya ikutin, ada ceramah beliau saya ikutin. Dulu waktu saya masih belum bisa duduk bareng. Giliran duduk bareng Pak, orangnya saya tuh kagum ini tuh lebih poin dari saya. Ya Allah, saya akhirnya begini. Oh gitu saja, masya Allah. Ya. Ternyata saya baru tahu dunia itu begitu. Sekalipun orang yang saya kagumi kemana-mana nampaknya, wah masya Allah. Ternyata utangnya juga luar biasa. Tapi saya akui beliau berjuang. Meskipun begitu, itu yang dipikirkan bagaimana bisa manfaat untuk orang lain. Itu yang saya itu luar biasa. Ya. Jadi ini nggak usah saya sebutkan dan nggak usah ditebak-tebak, nggak ketemu nanti salah. Ditebak-tebak sudah pun salah nanti. Nggak usah ya. Jadi orang kalau sudah masuk surga itu nggak pengen balik ke dunia meskipun punya harta sepenuhnya. Illa syahid, kecuali orang yang mati syahid. Ya, kecuali orang yang mati syahid. Fa innahu yatamanna an yarji'a fa yuqtal 'ashra marrat lima yaramil karamah. Orang mati syahid meskipun sudah masuk surga, dia pengen balik ke dunia, pengen mati syahid lagi meskipun 10 kali mati. Balik mati syahid, masuk surga lagi, balik lagi, mati syahid, masuk. Kenapa? Lima yara minal karomah, karena kemuliaan yang begitu besar bagi orang-orang yang mati syahid. Bayangkan perjalanannya tadi itu. Di hadis yang awal tadi, setelah mati, pahalanya ngalir sampai hari kiamat. Di kuburan, gak ada fitnah kubur. Lalu dia masuk surga, lurus jalan. Enak. Karena sudah bunyi jamnya ya. Saya sampaikan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qama fihim fadzakara lahum anna al-jihad fi sabilillah wal iman billah afdhalul a'mal. Faqama rajulun, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffaru 'anni khataayai? Qala Rasulullah, na'am. In qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasib muqbilun ghairu mudbir.
Suatu ketika Rasulullah khutbah. Ketika Rasulullah khutbah menerangkan bahwa jihad itu amalan utama. Jihad dan iman kepada Allah. Lalu kemudian ada orang berdiri. Jadi para sahabat Nabi itu orangnya pemberani-pemberani. Nabi lagi khutbah aja disela. Ya Rasulullah, kalau aku nanti mati fisabilillah, kalau saya jihad kemudian saya mati, apakah dosaku diampuni? Kata Nabi, ya, dosamu diampuni kalau kamu perangnya ikhlas, kamu mengharapkan pahala Allah, kamu maju nggak lari dari peperangan, nggak takut kan? Itu kamu masuk surga. Kemudian Nabi mengatakan, kaifa qulta? Coba diulangi lagi pertanyaannya tadi. Nah, Nabi itu kadang suka begitu. Ini cara taklim Nabi. Tadi udah nanya, kemudian tanya, kaifa qulta? Coba diterangkan lagi. Gimana? Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya apa? Dia mengatakan lagi, ara'aita in qutiltu fi sabilillah atau kafaru 'anil khatayai. Ya Rasulullah, kalau saya terbunuh di jalan Allah, berjihad, apakah dosa saya diampuni? Nabi mengatakan, na'am, wa anta sabir muhtasib, mukbilun ghairu mudbir. Ya, kalau kamu itu sabar dalam berjihad, kamu mengharapkan pahala Allah, kamu maju gak gentar dan tidak lari dari peperangan, kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada buntutnya. Ilad dain, kecuali kalau kamu punya utang. Nah, ini yang agak berat ini. Kecuali kalau kamu punya utang, tidak diampuni. Hati-hati yang punya utang. Hati-hati yang punya hutang, hati-hati. Ya, meskipun ahli tahajud, hutangnya ini masih di mana-mana, nggak niat bayar lagi. Hati-hati. Kalau bisa, hutang itu dicatat di tempat yang jelas. Kalau punya HP, kok suami ternyata punya rahasia, yaitu punya utang ke orang, catat yang jelas. Hutang saya tanggal sekian ke sini, tanggal sekian ke sini, tanggal sekian ke sini. Sewaktu-waktu kita itu meninggal, hutang kita bisa dibaca oleh siapapun dari keluarga kita. Catat di buku, taruh di bawah lemari kah atau di bawah baju kah, catat. Kalau nggak berani ngomong ke istrinya ya. Kalau ngomong misalkan, wah berat nanti. Saya sebagai kepala keluarga, saya punya utang apa harus saya catat. Dibayar sebisa mungkin, langsung bayar. Punya rezeki bayar. Jangan ditunda-tunda. Ada loh pertanyaan kadang, Ustaz, mohon maaf saya itu punya utang dulu tahun 90. Tahun 90 sekarang mau dibayar. Kadang ada pertanyaan begitu, mohon maaf. Ustaz, saya punya utang tahun 90 sekian juta. Kira-kira sekarang saya bayar pas atau gimana? Karena kalau saya bayar pas, itu kan duitnya sekarang udah nggak segitu lagi. Dulu 1 juta dapat apa? Sekarang sudah dapat apa? Gimana Ustaz? Apakah harus saya lebihin? Gitu kan? Itu jawabannya. Lah kamu mau bayar apa enggak? Ya ntar dulu. Lah udah dari 90 masih tanggung. Hati-hati. Ya, orang mati syahid diampuni dosanya ilat dain kecuali dosa hutang. Hutang itu kalau nggak terbayar di akhirat itu. Nah. Baik, saya bacakan hadis penutup. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan mati syahid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li syahidi 'inda Allah sab'ah khisal. Orang mati syahid punya 7 keutamaan. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali duf'atin min damih. Darahnya netes pertama kali, dosanya sudah diampuni semuanya. Darahnya netes yang pertama, dosanya sudah diampuni. Yang kedua, wa yuhalla hullatal iman, dipakaikan pakaian iman. Jadi itu tanda bahwa dia orang yang punya iman sempurna. Nanti dikenal oleh Allah Subhanahu, dikenal oleh para makhluk bahwa dia menggunakan pakaian iman.
wa yuzawwaju ithnataini wa sab'ina zawjah minal huril 'ain. Dia langsung dinikahkan dengan 72 bidadari. Nah, ada yang ngomong, "Gue." Nah, ini ayo nanti syahid ke Palestina. Nah, biar dapat bidadari 72. Kemudian wayu jaru min adabil qabr. Dia diselamatkan dari azab kubur. Yang selanjutnya waya'man minal faza'il akbar. Dia akan selamat, tidak gemetar ketika hari kiamat tiba. Trompet ditiup, sangkakala ditiup, dia tidak takut. Kalau dia orang mati syahid, kenapa? Sudah jelas jaminannya surga. Kemudian wayudha ala ra'sihi taj al-waqar. Di kepalanya dikasih mahkota khusus. Al-yaqutu minhu khairun minad dunya wa ma fiha. Perhiasan batu permatanya lebih baik daripada dunia seisinya. Yang selanjutnya wa yashfa' min fi sab'ina insanan min ahli baiti. Dia itu dapat memberikan syafaat 70 orang dari keluarganya. Orang mati syahid bisa nolong 70 dari keluarganya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu hadis pendek sekali. Ya, pendek sekali. Bapak-bapak kalau melihat orang mati syahid kok kepalanya putus itu kasihan enggak? Kasihan atau tidak? Kasihan. Kasihan. Ada orang mati syahid badannya hancur sampai enggak dikenalin. Kasihan atau tidak? Kasihan. Makanya anak Palestina sekarang yang kecil-kecil, mohon maaf, tangannya ditulisin namanya. Jadi sekarang itu anak-anak kecil Palestina di Gaza itu tangannya dikasih tulisan pakai spidol namanya. Ketika ditanya, kenapa kok ditulisin pakai spidol? Nanti kalau saya mati biar saya dikenali. Nama saya siapa? Jadi pada ditulisin pakai spidol pak tangannya. Kenapa? Bisa jadi nanti kepalanya hancur. Bisa jadi nanti badannya hancur. Makanya ditulisin pakai spidol di tangannya. Kalau sampai nanti saya mati sewaktu-waktu saya bisa dikenali siapa saya. Kita kasihan ada orang meninggalnya kena bom dan lain sebagainya. Tapi coba kita lihat satu hadis yang paling akhir ini, hadis ini sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yajidu syahid min masil qatl illa kama yajid ahadukum min masil qarsah. Tidaklah seseorang yang mati syahid ya, ketika dia dicabut nyawanya oleh Allah dengan berbagai cara tadi, illa kama yajida ahadukum min masil qarsah, kecuali hanya seperti digigit semut. Sekalipun kepalanya putus, itu rasanya seperti digigit semut, Pak. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua hadis yang saya bawakan tadi itu ada di kitab At-Targhib wa Tarhib Imam Al-Mundhiri. Cuma saya catat, saya taruh di HP. Itu semuanya ada di kitab Targhib wa Tarhib Imam Al-Mundhiri di bab al-jihad. Jadi orang meninggal kelihatannya hancur begitu, itu rasanya seperti digigit semut doang. Adapun kita, wallahu a'lam. Karena Rasulullah bersabda, inna lil mauti la sakarat. Mati itu ada sekaratnya. Dan rasanya sakit. Ya kan? Tapi orang yang syahid kan digigit semut. Nah, ternyata begitu. Jadi kita ini mau kasihan benar-benar kok keutamaannya besar. Mau enggak kasihan yaitu saudara kita, maka kita padukan. Di satu sisi kita melihat saudara kita Palestina bangga gitu. Ya Allah, saudara-saudara saya syahid, keutamanya besar. Jadi kita nggak hanya sedih doang. Lihatlah beberapa keutamaan tadi sehingga kita berimbang. Kita tetap nyumbang, kita support orang Palestina. Salah satunya kalau masih punya sisa uang, nanti ada kotak Palestina. Nah, kawan-kawan mahasiswa Baitul Quran hari ini, insya Allah aksi solidaritas Palestina. Di beberapa titik nanti ada di Margonda, ada di Salak, ada di lampu merah sini.
Ya, insya Allah nanti ada penggalangan dana untuk Palestina. Hari ini di Sajadah Subuh, insya Allah juga ada, karena tadi ternyata saya lihat ada yang bawa kotak. Barangkali setelah kajian sajadah, nanti ada yang masih punya tadi di sakunya masih ada 1 juta atau 2 juta, tidak apa-apa lah ya. Atau berapapun jumlahnya, monggo kalau ada punya keuangan silahkan ya. Tadi ada yang bawa tadi Ustaz, ada Bang Jaka tadi yang bawa kotak. Jadi kita di satu sisi memandang Palestina itu sebagai negeri jihad, sehingga kita gak sedih doang, tapi kita juga punya harapan besar karena yang syahid luar biasa banyak, dan kita tetap mendoakan, kita tetap mendukung, kita tetap memberikan bantuan, kita tetap mendukung sepenuh hati kita. Dan mudah-mudahan kita yang di sini bagaimanapun kita, mudah-mudahan Allah karuniakan keluarga sakinah wa warahmah. Amin. Allah karuniakan kita istiqomah di dalam menjalankan agama Islam. Allah karuniakan kita kalau wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian kita di pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.